Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi tentang pelatihan penggunaan masker yang baik dan benar bagi tenaga kesehatan. Sebelumnya kan kalau yang namanya kita di kelas ya, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Dokter Isa, saya psikiater anak. Panggil aja Dokter Isa ya. Nah, saya pun perlu berkenalan juga nih dari peserta-peserta di sini ya. Mungkin yang baju kuning bisa memperkenalkan diri, silakan. Nama saya Evi Novianti. Ya, saya mau kenalan juga nih. Saya Anastasia. Ya. Oke. Masuk ke materi nih. Sebelum saya masuk ke slide yang pertama, saya pengen tahu dulu nih ya. Jadi kita sharing aja, brainstorming ya. Mungkin yang dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi nih, ya silakan. Untuk melindungi Masker itu apa dulu? Masker itu untuk melindungi mulut dan hidung biar tidak terkena virus, Dok. Oh, terkena virus. Ya, kalau yang kita akan bahas adalah masker buat melindungi atau mencegah dari penularan virus corona. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran yang akan tercapai yaitu peserta mampu melakukan cara penggunaan atau pemakaian masker secara baik dan benar di rumah sakit. Karena sekarang kan lagi di rumah sakit, jadi memang untuk tugas keseharian berada di rumah sakit. Oke, next. Nah, sebagai materinya memang ada dari materi memang ada beberapa ya. Nah, kita perlu indikatornya apa aja nih. Yang pertama di sini kita tahu apa ini kira-kira? Oh, virus ya. Virus apa nih? COVID yang lagi banyak sekarang menyebar di dunia ya. Nah, ini jadi tentang penyebaran COVID-19 ya, coronavirus. Nah, ini ada yang tahu 3M? Mencuci tangan yang bersih. Terus apa lagi? Masker. Mencuci tangan yang bersih. Ya. Masker. Terus apa lagi? Jaga jarak, Dok. Oh, jadi 3M ya? Iya. Ya, nanti kita akan belajar tentang 3M. Terus ini apa nih kira-kira? Ini baca apa? Tenaga kesehatan. Nah, di sini kita akan bahas tentang tenaga kesehatan yang mana selama bekerja tentu banyak terpapar oleh virus corona ini ya, atau infeksi di rumah sakit ya, nosokomial. Nah, kalau yang ini adalah cara-cara kita nanti bagaimana menggunakan masker, memakai dan melepasnya. Oke, next. Nah, sebagai pendahuluan ya, masker, sebelum kita bicara tentang masker, kita akan bahas tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini. Oke, next. Nah, ini kita bicara tentang tenaga kesehatan. Kira-kira kalau ini, saya sebagai presentan pengen tahu nih, ini kira-kira menurut audiens apa nih? Ada yang mau komentar? Mungkin yang dari depan, silakan, kira-kira ini apa? Ada tenaga kesehatan. Oke, next. Ada dokter, perawat, bidan, apoteker. Oke. Ya, kira-kira kalau ini apa nih? Ada yang mau komentar mungkin? Itu gambar dari virus corona. Oke, virus corona ya. Ya, betul sekali ya Fikri ya. Jadi kita di sini tenaga kesehatan ini rentan ya untuk terkena corona ini, makanya COVID-19 ini benar-benar harus menjadi perhatian. Oke, sekarang ada yang mau jelasin apa itu APD? Silakan, saya nggak mau nunjuk tangan. Mungkin ada yang, ada nih dari belakang ceritanya, silakan mungkin. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Perkenalkan. Saya Hengki, Dok. Ya. APD itu alat pelindung diri, Dok, sebagai barrier kita, Dok. Sebagai barrier kita terhadap sesuatu yang asing, entah itu corona, entah itu cairan tubuh pasien dan lain-lain. Oke, ya. Kalau ini tentu APD, nah tadi seperti sudah disampaikan ya, betul sekali yang seperti yang dijelaskan oleh audiens yang di belakang ya. Betul sekali, alat pelindung diri ya. Nah, salah satunya adalah masker. Nah, masker ini layak menjadi perlindungan kita bagi
terjadinya penyebaran atau kontak dengan yang namanya virus. Ini yang di sini ini merah-merah nih virus ya, virus. Ini gambar apa? Mencuci tangan. Jadi tentu kita yang utama harus mencuci tangan. Kemudian ini kira-kira menggunakan masker ya. Jadi ini sebagai tenaga kesehatan kita perlu pentingnya selalu ini memakai APD ya, khususnya masker. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Jaga jarak. Oke, kira-kira berapa jaraknya antara satu orang dengan yang lain kalau dalam komunikasi? 1 meter. 1 meter ya, betul sekali ya. Sip. Oke, next. Nah, sekarang tentu kita harus tahu dulu ya apa sih ya, itu apa masker itu apa sih? Tadi sudah betul ya, itu alat pelindung diri kita terhadap berbagai polutan ya, debu. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi masuk ke materi tentang masker ya. Nah, masker betul tadi ada masker kain atau masker apa namanya? Bahan ya. Nah, yang ini masker apa tadi? Masker medis atau masker bedah ya. Yang ini kira-kira apa? Masker N95. Oke. Kita akan perlihatkan ya. Jadi ada demonya. Nah. Ini masker apa? N95. Kalau yang ini? Beda atau sama? Ya, bentuknya beda tapi sama-sama N95 sebenarnya. Ya, jadi ini yang direkomendasikan di rumah sakit. Ya, jadi N95. Oke. Kira-kira ini apa? Hah? Kotak. Isinya apa kira-kira? Masker. Oke. Yang ini apa? Masker bahan atau kain ya. Oke. Ini masker bedah ya, oke. Nah, ini saya ada satu lagi yang masih perlu dijelaskan ya. Jadi yang saya pakai ini namanya apa? Masker apa? Apa? KN95. Oke. Nah, jadi itulah apa namanya? Bedanya masker-masker yang digunakan di Indonesia. Oke. Nah, kemudian next kita masuk ke materi terakhir ya. Nah, cara memakai masker. Oke, ini panduan dan tips-tipsnya ya. Masker itu bisa digunakan untuk orang yang sedang pilek atau batuk ya, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, inilah tips-tips cara-cara untuk pemakaian masker. Nah, di sini yang disampaikan dari Kementerian Kesehatan adalah masker yang masker medis atau masker bedah. Cara-caranya, nah di sini panduan yang pertama kita regangkan dulu ininya, talinya ya, talinya, kemudian kemudian kita pasangkan di atasnya di atas ini hidungnya ya, terus nanti yang di bawah ini kita tarik ke arah dagu. Nah, sebelumnya tentu kita kaitkan dulu di kedua telinga talinya ya. Kemudian langkah yang ketiga ini kalau kita mau membukanya ya. Tapi sebelumnya tadi dari masker ini kita rekatkan dulu dan kita paskan dengan hidung dan tentu harus menutup hidung dan mulut kita. Tapi sebelum terpasang, kita juga sebaiknya hidung, mulut ini kita tutup gitu. Jadi jangan pas ngangap gitu ya, baru kita pakai masker, tapi ditutup dulu. Kita mingkem gitu istilahnya. Nah, terakhir ini adalah membukanya. Nah, untuk membuka sekali lagi sebaiknya sih memakai selain memakai masker kita juga pakai handscoon ya, pakai sarung tangan ya. Nah, kita buka lewat itu tarikan kedua telinga, kemudian kita buang ke kotak yang khusus untuk bahan-bahan infeksius. Nah, tapi sebaiknya sih boleh langsung dibuang, bisa juga langsung dilipat dulu ya, dilipat, tapi kita tidak menyentuh ke permukaan yang berwarna. Jadi yang di depan itu yang berwarnanya ya, jangan kita salah
pakai yang putih ya. Jadi kalau dilihat ya, ini kan ada yang lapisan putih, ini ada yang lapisan hijau. Nah, yang berwarna lah yang di depannya. Nah, tadi seperti yang disampaikan bahwa ini kan ada tulisan ya, tulisannya di atas tentu ya, jangan kebalik. Nah, berarti yang lebih tebal ini yang kita di depan di atasnya. Ya, jadi kita pakai set, terus kita rapatkan di hidung, kita tarik ininya ke belakang kita ke dagu. Kemudian rekatkan talinya ke kedua telinga seperti itu ya. Nah, untuk N95 agak ribet sih sedikit ya. Tapi ini ada pelindungnya, yaitu ada apa nih namanya? Logam untuk ngapain? Merapatkan hidung. Jadi bentuk hidungnya akan sesuai dengan lengkungan logam yang kita bentuk ya. Nah, ini biasanya ini misalnya kepala ya. Nah, ini kita biasanya ini dulu ya. Nah, misalnya ini kan kita masuk ya, kita masukkan ininya, ini misalnya udah terpasang, ini kita giniin. Nah, terus dia masuk ke dalam. Nanti yang ini kita biasanya sarung tangan kita yang udah pakai handscoon ya, kita tancapkan di hidung, kemudian kita rekatkan. Ini boleh dibengkokkan ya. Nah, itu terus kalau udah pas baru yang ininya masuk ke belakang kepala gitu ya. Nah, ini untuk N95. Sebenarnya ada satu lagi yaitu masker yang namanya double slice, yaitu yang baru sih, tapi harganya mahal ya. Itu ada pelindung yang ada pintunya, ada jendelanya gitu, bisa dibuka, terus itunya bisa diganti penyaringnya ya. Tapi itu mahal. Jadi yang kita gunakan sekarang aja yang biasa di umum di rumah sakit ya. Oke, untuk materi yang ini saya rasa dari saya cukup ya. Tapi mungkin ada yang mau bertanya yang terkait dengan konten materi yang saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan dok, saya Hengki dok. Iya. Kan kadang kita pakai masker suka kepanasan dok ya, suka keringatan. Terus maskernya jadi basah dok. Itu langsung bagusnya gimana dok? Tapi kita masih bisa pakai itu atau harus ganti dok? Oke, jadi maskernya itu basah karena keringat kita ya. Ya betul, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, karena maskernya itu jadi lembab ya, sebaiknya sih kita ganti ya dengan masker yang baru ya. Nah, sekali lagi kita tetap harus safe sama diri kita, karena bagaimanapun juga yang namanya pakai masker itu kan jadi lembab ya. Komedo atau jerawat ya itu bisa muncul, karena sekarang ada penelitian yang terkait COVID-19 tuh, yang setelah pakai masker ada yang ke dokter kulit ya, jadi ada yang mungkin jadi komedo atau apa gitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan itu gitu ya. Jadi sebaiknya tadi kalau yang udah lembab, yang udah karena keringat kita ya sebaiknya kita ganti saja. Dan ingat kalau memang itu sekali pakai tentu dibuang ke kotak yang infeksius ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi harus diganti ya. Karena ya itu tadi, sekarang ada penelitian tentang masalah kulit akibat pemakaian masker di masa pandemi COVID-19. Oke. Dari materi ini kita bisa melakukan pemakaian atau penggunaan masker yang baik dan benar untuk pencegahan penularan COVID-19 di rumah sakit. Prinsip 3M dan memakai masker. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam